Martial Peak 3496. Penjara es dingin Nether memiliki 18 lapisan. Setiap lapisan lebih dingin dari yang terakhir. Dan setiap 6 lapisan adalah penghalang lain. Seperti lapisan ke-6 dan ke-7. Tingkat dinginnya tidak ada bandingannya. Begitu pula lapisan ke-12 dan ke-13. Bailey Mo juga marah pada kata-kata jahat Yang Kai. Jika tidak, dia tidak akan pernah melemparkannya ke lapisan ke-13. Dia hanya melemparkannya ke lapisan ke-7 untuk memberinya pelajaran. Tetapi sekarang dia telah melemparkannya ke lapisan ke-13. Itu adalah hukuman yang lengkap. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan mengutuknya. Pria ini terlalu tidak sopan. Beberapa napas setelah perintah ini dikeluarkan, iblis batu tiba di depan penjara es Yang Kai dan menatapnya melalui jendela. Yang Kai menyeka mulutnya dan memelototinya. Apa yang kamu lakukan? Stone Demon menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengeluarkan token dan membuka penghalang penjara es sebelum beralih ke Yang Kai. Yang Kai menyeringai. Pelacur itu ingin bertemu denganku. Katakan padanya untuk datang ke sini sendiri. Kamu terlalu banyak berpikir. Stone Demon dengan dingin mendengus sebelum mengangkat tangannya untuk meraihnya. Yang Kai secara naluriah ingin menghindar. Tetapi Bailey Mo telah memasang segel di tubuhnya. Jadi meskipun tubuh fisiknya masih kuat, dia masih ditangkap oleh iblis batu. Segera setelah itu, Stone Demon menyeretnya lebih dalam ke dalam gua. Yang Kai merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi sekarang dia juga marah. Tidak mungkin baginya untuk menundukkan kepalanya. Jadi dia memutar tubuhnya dan berkata, "Lepaskan aku, raja ini akan pergi bersamamu." Namun, sebaiknya kau memberitahu Bailey Mo bahwa kecuali dia datang untuk meminta maaf, raja ini tidak akan pernah memaafkannya dan tidak akan pernah membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Stone Demon hanya mendengus dan mengabaikannya. Ketika dia tidak bisa melewatinya, sebuah tangga muncul di depannya, membawanya ke lantai berikutnya. Tanpa berhenti, dia terus turun. Baru sekarang Yang Kai menyadari bahwa ada lebih dari satu lapisan penjara es ini. Ada banyak lapisan. Masing-masing lebih menyeramkan daripada yang terakhir. Dia tahu dalam hatinya bahwa Bailey Mo pasti telah mendengar hinaannya. Jika tidak dia tidak akan tergerak. Ini juga masuk akal. Karena Bailey Mo ingin dia memperbaiki gerbang dunia. Dia pasti akan memperhatikan gerakannya dan tidak ingin dia mati. Setelah berjalan di 6 lantai, iblis batu mengantar Yang Kai ke penjara es. Melemparkannya ke dalam. Menutup pintu. Dan berbalik untuk pergi. Yang Kai sedikit menggigil kedinginan. Tempat ini jauh lebih dingin daripada yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Meskipun sebelumnya agak dingin. Dengan fisiknya yang kuat, dia dapat dengan mudah menahannya dan tidak merasa terlalu dingin. Tetapi lapisan ini memiliki beberapa efek. Hanya dalam waktu singkat, Yang Kai merasakan aliran darah di tubuhnya menjadi jauh lebih lambat. Hukum es di sekitarnya seperti racun yang tidak terlihat. Terus-menerus merusak tubuhnya dan memasuki organnya melalui pori-porinya. Setelah melompat-lompat sebentar, rasa dinginnya tidak berkurang sedikit pun. Yang Kai menjadi marah, bergegas ke jendela, dan mengutuk lagi. Tinggal di sini seperti orang idiot hanya akan membuatnya lebih dingin. Mengutuk beberapa kali akan membantu menenangkan sarafnya. Tapi mungkin itu akan membuatnya semakin panas. Ketika iblis batu, yang menjaga penjara es, melihat ini, dia juga agak terdiam. Berpikir bahwa manusia ini benar-benar sesuatu. Bahkan lapisan ke-13 tidak bisa membungkamnya. Dendam macam apa yang dia miliki dengan Saint Venerable. Dia hanya tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Lapisan ke-13 dan dingin lapisan ke-7 berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Stone Demon memperkirakan bahwa setelah 2 hari, Yang Kai akan benar-benar kelelahan. Jadi dia secara alami tidak akan memiliki kekuatan untuk mengutuk lagi. Faktanya, keuletan dan ketekunan Yang Kai jauh melebihi harapannya. Atau mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa Saint telah sangat meremehkan kekuatan tubuh fisik manusia ini. 3 hari kemudian, Yang Kai masih mengutuk dan mengumpat. Meskipun dia juga mengutuk dan harus istirahat sebentar, sudah luar biasa dia bisa bertahan begitu lama. Selama 3 hari ini, hampir setiap hari, Yang Mulia akan bertanya tentang situasi ras manusia.
Jadi dia tidak bisa menyembunyikan apapun darinya dan hanya bisa melaporkan kebenaran. Dia menduga bahwa Saint Venerable pasti sangat marah. Dan dia bisa tahu dari nada suara Raja Iblis perempuan. Pada hari ini, Yang Kai baru saja membuka mulutnya untuk mengutuk ketika desahan berat datang dari penjara es di sebelahnya. Wah, kamu telah mengutuk selama beberapa hari sekarang. Tetapi yang telah kamu lakukan hanyalah melempar dan berbalik. Telinga raja ini akan kapalan karena mendengarkanmu. Tidak bisakah kamu sedikit lebih kreatif? Tiba-tiba mendengar seseorang berbicara dengannya. Yang Kai agak terkejut. Ketika dia di penjara di sini, dia juga mengamati situasi di lantai ini. Sepertinya ada iblis lain yang dipenjara di sini. Semuanya Raja Iblis. Dia tidak tahu kesalahan apa yang telah mereka buat. Tetapi jumlahnya tidak banyak. Hanya kurang dari 10. Tetapi orang-orang ini acuh tak acuh terhadap siapapun yang datang ke sini. Mereka hanya duduk bersila di penjara es mereka. Berjuang melawan dingin. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Membiarkan mereka bertahan hidup sendiri. Setelah ki iblis mereka benar-benar habis, mereka akan mati. Kultivator ras iblis yang berbicara harus hidup secara diagonal di seberangnya. Yang Kai melihat melalui jendela tetapi tidak melihat siapapun. Mungkin bersembunyi di bagian terdalam ruangan. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara ini benar. Mengapa kamu tidak mengutuk beberapa kali dan melihat apakah kamu dapat menemukan sesuatu yang baru?" Pihak lain terdiam sesaat sebelum menjawab. Saya tidak memiliki keberanian sebanyak kamu. Faktanya, dia tidak mengerti bagaimana Yang Kai memiliki keberanian untuk menghina Bei Limo seperti ini. Apa yang dia tidak bisa mengerti adalah mengapa Bei Limo tidak menutup mulutnya. Berani menghina Saint Venerable seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Itu hanya kematian. Keberanian apa yang kamu butuhkan untuk mengutuk? Yang Kai mencibir. Raja Iblis menjawab, ada banyak cara untuk mati. Saya tidak ingin disiksa sebelum saya mati. Suara Raja Iblis lain tiba-tiba datang dari sisi lain. Hei, jangan ganggu dia. Biarkan dia terus mengutuk. Itu benar. Itu benar. Jarang tempat terkutuk ini begitu semarak. Siapa yang peduli apakah itu baru atau tidak? Saya hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Wah, teruslah mengutuk dan abaikan dia. Dari segala arah terdengar ledakan obrolan, menyebabkan rahang Yang Kai jatuh. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bisa mengutuk dengan beberapa pendengar. Jadi dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Raja Iblis yang dipenjara ini benar-benar tidak memiliki keberanian untuk memarahi Bei Limo. Tapi mendengarkan mereka bukanlah masalah. Wah, jangan berhenti. Aku senang mendengarmu mengutuk sebelum aku mati. Seseorang mendesak. Yang Kai membelai dagunya dan tersenyum sedikit. Karena semua orang sangat mendukung. Mari kita ubah ke sesuatu yang baru. Setelah mengatur pikirannya, Yang Kai batuk ringan dan berkata, omong-omong, di benua Proud Snow di wilayah iblis, ada keluarga miskin dengan seorang putri bernama Bei Limo. Bei Limo ini telah cerdas sejak dia masih kecil. Dan di usia yang begitu muda dia sudah cantik. Di bawah kubah es transparan, Bei Limo mengenakan kerudung transparan saat dia duduk di ambang jendela. Kedua kakinya yang seputih salju menjuntai di tepi tebing. Rambutnya yang indah berkibar tertiup angin saat dia bersandar di jendela. Tampaknya siap untuk jatuh kapan saja saat dia menatap dunia putih bersalju di depannya. Dia memegang secangkir anggur darah merah tua di tangannya dan menyesapnya. Bibir merahnya yang seperti permata sekarang diwarnai dengan sedikit warna merah darah. Membuatnya terlihat lebih mempesona. Memalingkan kepalanya sedikit. Dia bertanya dengan lembut. Bagaimana kabar pria itu sekarang? Ketika Raja Iblis perempuan yang telah membawa Yang Kai ke penjara es mendengar ini, matanya berkedut dan dia berbisik. Bagus. Bei Limo mengerutkan kening. Masih bagus. Ini adalah jawaban yang sama terakhir kali. Raja Iblis perempuan berkata, sepertinya bawahan ini meremehkan kekuatan tubuh fisiknya. Pihak lain melaporkan bahwa meskipun kondisinya lebih buruk dari sebelumnya, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya langsung. Apakah dia masih mengutukku? Bei Limo bertanya dengan tenang. Raja Iblis perempuan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak. Bei Limo bertanya dengan heran. Tidak. Apakah dia tidak memiliki kekuatan untuk mengutuk? Atau tidak? Berhenti sejenak. Dia melanjutkan.
Sejujurnya, bagaimana ratu ini bisa menurunkan dirinya ke tingkat anjing gila seperti dia? Ketika dia pertama kali mengetahui bahwa Yang Kai mengutuknya, dia cukup marah. Tetapi setelah memikirkannya, dia tidak perlu melakukannya. Jadi dia hanya memarahinya beberapa kali. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia tidak akan kehilangan apapun. Paling-paling, dia akan memberinya pelajaran di masa depan. Dia benar-benar tidak ekspresi Raja Iblis perempuan menjadi canggung. Tapi dia baru-baru ini bercerita. Bailey Mo tidak bisa menahan tawa. Bercerita. Cerita apa? Kepada siapa dia menceritakannya? Dia tidak bisa membayangkan pemandangan seperti itu. Kisah hantu macam apa yang dia ceritakan di dalam penjara es. Orang ini benar-benar menarik. Itu adalah cerita yang dia buat sendiri. Sein, tolong jangan dengarkan itu. Jangan sampai mengotori telingamu. Hati Bailey Mo sejernih cermin saat dia dengan dingin mendengus. Apakah dia mengarang cerita tentang Queen ini? Katakan padaku, apa sebenarnya yang dia katakan dalam cerita itu? Raja Iblis perempuan menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia tidak ingin mengulangi dirinya sendiri, dia hanya bisa menjawab. Kisah Yang Kai buat sangat sederhana dan bahkan melodramatis. Seorang gadis dari keluarga miskin jatuh cinta dengan tuan muda yang kaya dan jatuh cinta padanya seperti ngengat yang tertarik ke api. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah tuan muda yang kaya mendapatkannya, dia akan membuangnya seperti sepasang sepatu usang. Gadis itu sangat sedih sehingga dia harus berkeliaran di dunia fana untuk menjemput tamu dari rumah bordil. Bagian pertama dari cerita itu terburu-buru, tetapi isinya sangat rinci. Sementara Raja Iblis perempuan menceritakan kisahnya. Wanita muda bernama Bailey Mo ini telah menerima lebih dari 100 dermawan. Dan harganya sangat murah. Ada juga banyak dermawan. Dan bahkan pengemis yang mengemis di jalan memiliki keberuntungan untuk memiliki sesuatu dengannya. Pada awalnya, Bailey Mo mendengarkan dengan tenang. Tetapi ketika dia mendengar bahwa protagonis dari cerita itu telah jatuh ke seorang pelacur, cangkir di tangannya hancur. Pada saat pengemis tua itu muncul lagi, wajah Bailey Mo sudah menjadi sangat dingin. Meskipun dia tahu bahwa Yang Kai mengada-ada untuk membuatnya jijik, dia masih tidak bisa menerimanya. Dia belum pernah melihat pria yang penuh kebencian seperti itu. Berbalik, dia berjalan turun dari jendela. Matanya dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Cukup. Raja Iblis perempuan itu berlutut dan berteriak panik. Yang mulia, tolong tenangkan amarahmu. Bawahan ini akan segera mencabut lidahnya. Bailey Mo mencibir. Bukankah itu akan membiarkannya pergi dengan mudah? Lempar dia ke lapisan ke-18. Aku akan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Raja Iblis perempuan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tapi bagaimana dengan Yang Mulia Yu Rumeng? Bailey Mo melirik dengan dingin. Segera membuatnya menelan kata-kata berikutnya. Bersambung.